Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Sekarang kita akan belajar SKI, yaitu tentang mata pencarian masyarakat Arab. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa mampu memahami mata pencarian masyarakat Arab. Masyarakat Arab ada yang tinggal di kota, ada yang tinggal di pedesaan. Masyarakat Arab yang tinggal di kota disebut suku Hadari, yaitu penduduk yang menetap di kota. Mata pencahariannya adalah pedagang. Yang kedua, ada masyarakat Arab yang tinggal di pedesaan, yaitu disebut suku Badui atau Badui, yang artinya suku yang berpindah-pindah. Nah, mereka tidak menetap di suatu tempat. Mereka mata pencahariannya adalah bertani dan beternak. Mata pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam, yang pertama peternakan. Suku Badui ini hidup secara berpindah-pindah atau nomaden, menggiring ternaknya ke daerah yang musim hujan atau padang rumput. Hewan yang dipelihara diantaranya domba, biri-biri, kambing, dan unta. Nah, domba banyak manfaatnya, dari mulai daging, susu, dan bulunya. Nah, mereka memanfaatkannya. Daging bisa dimanfaatkan untuk dimakan, kemudian susu diminum, dan sedangkan bulunya dijadikan kain untuk dibuat pakaian dan lain-lain. Nah, daging susu bulunya itu bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Apabila sudah memenuhi kebutuhannya, kemudian mereka jual ke yang lain. Sebagian masyarakatnya di perkotaan juga ada yang bermata pencarian beternak. Ada yang menjadi penggembala ternak sendiri, ada juga yang menjadi penggembala ternak orang lain. Contohnya Nabi Muhammad SAW menjadi penggembala kambing ketika tinggal di Bani Sa'ad. Kemudian Umar bin Khattab dan Ibnu Mas'ud dan lain-lainnya. Yang kedua, pertanian. Nah, kondisi tanah di Arab, sebagian ada padang pasir dan kering, dan juga sebagian lagi adalah subur yang berada di lembah yang terdapat oase atau mata air dan sering hujan. Nah, di tanah yang subur ini masyarakat bekerja sebagai petani. Nah, dan hasilnya dijual ke Mekah dan Madinah. Nah, petani ini menghasilkan sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, kebanyakan mereka bertanam kopi, kurma, dan gandum. Kota yang tanahnya subur adalah yang terkenal subur adalah Yaman, Taif, Madinah, Najd, dan Khaybar. Nah, mereka penduduk tersebut mereka atau masyarakat tersebut menggantungkan sumber kehidupannya kepada pertanian. Letak wilayah Arab, nah ini dikelilingi oleh lautan. Nah, walaupun lautan, tapi di dalamnya terdapat sungai kecil yang berfungsi sebagai sarana pelayaran. Nah, masyarakat Arab menggemari kurma sebagai makanan tetap dan digemari. Nah, kegunaan kurma bisa kita gunakan dari mulai pohonnya sampai buahnya. Nah, buahnya bisa kita makan setiap hari. Buahnya makanan tetap masyarakat Arab. Kemudian bijinya jadi makanan unta. Kemudian sari kurmanya yang dicampur dengan susu ini menjadi minuman khas masyarakat Badui. Kemudian batang kayunya digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak. Kemudian daunnya untuk membuat atap rumah. Sedangkan serabutnya pada dahannya digunakan sebagai tali tambang.
Kota yang terkenal tersubur di Arab adalah kota Yaman. Ya, ada Yaman ini. Yaman ini adalah penghasil gandum dan kopi. Sedangkan Oman ini penghasil jagung dan padi. Sedangkan Hadramaut dan Mahra adalah penghasil palawija. Selanjutnya 3, perdagangan. Masyarakat yang tinggal di kota Mekah dan Madinah ini umumnya bermata pencaharian berdagang sampai ke luar negeri, bahkan sampai ke luar negeri. Mereka dengan berjalan kaki, naik unta dan atau naik kuda. Nah, negara tujuan mereka adalah Syam, Syria, Yaman, Persia, dan Mesir. Mereka melewati padang pasir yang luas selama berhari-hari. Nah, mereka berangkat rombongan untuk menghindari perampok di perjalanan. Nah, rombongan pedagang itu disebut kafilah. Nah, barang yang didagangkan adalah kemenyan, kain sutra, barang logam, kulit, minyak wangi. Sewaktu kembali mereka membawa gandum, minyak zaitun, beras, jagung, dan pakaian untuk dijual di Mekah dan di Madinah. Pusat perdagangan di kota Mekah adalah Pasar Ukaj, di mana terletak di dekat Ka'bah, Pasar Zilmajad, dan Pasar Majnah. Nah, suku Quraisy adalah penduduk asli kota Mekah yang memegang peranan penting ya dalam perniagaan di Jazirah Arab. Suku Quraisy mendapat pengalaman berdagang dari penduduk Yaman, yaitu penduduk orang Yaman yang pindah ke Mekah. Nah, di mana penduduk kita sudah ketahui penduduk Yaman ini ahli dalam bidang berdagang. Nah, kota Mekah memiliki Ka'bah. Nah, Ka'bah ini adalah tempat berziarah umat Islam seluruh dunia, ya, dan juga atau tempat kita untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, selanjutnya orang-orang Quraisy ini berdagang. Orang-orang Quraisy ini berdagang ketika musim dingin, mereka berdagang ke daerah Yaman. Sedangkan ketika musim panas, orang-orang Quraisy berdagang ke daerah Syam. Nah, hal ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran, surat Al-Quraisy. Ya, silakan kalian baca dan buka lagi surat Quran, surat Al-Quraisy, dan pahami artinya. Kemudian selanjutnya, jual beli yang mereka terapkan adalah riba, ya. Sistem riba artinya mereka meraup untung sebesar-besarnya, ya. Itu. Dan riba ini diharamkan dalam Islam. Artinya di sini mereka menjualnya dengan harga yang lebih tinggi, ya. Nah, kendaraan yang mereka gunakan untuk membawa barang dagangan adalah hewan unta. Nah, masyarakat Arab anggap unta ini sebagai perahu padang pasir. Nah, kenapa kendaraannya unta? Karena unta memiliki kekuatan yang tangguh. Nah, mampu menahan haus dan mampu menempuh perjalanan yang jauh. Jadi kesimpulannya adalah mata pencaharian masyarakat Arab yang tinggal di kota ini umumnya sebagai pedagang. Sedangkan masyarakat Arab yang tinggal di pedesaan umumnya sebagai petani dan peternak. Nah, masyarakat Arab umumnya berternak biri-biri, kambing, dan unta. Dan masyarakat Arab juga bertani
sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan juga masyarakat Arab berdagang sampai ke luar negeri, ya. Barang-barang yang didagangkan adalah kemenyan, kain sutra, barang logam, kulit, dan minyak wangi. Itulah kesimpulan dari materi hari ini, dan silakan tugas untuk kalian, silakan isi tugas berikut ini, ya. Itu. Silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.